Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai relasi dua himpunan ya. Jadi saya punya ilustrasi untuk memahami konsep himpunan. Ada 4 orang anak. Jadi 4 orang tersebut bernama Fajar, Dian, Tono, dan Nani. Mereka ditanya, apakah mereka gemar bermain catur, voli, atau tenis meja? Nah, jawaban mereka ini bervariasi ya. Kalau Fajar dan Dian, dia suka main catur. Sedangkan Tono dan Nani, dia suka main voli. Fajar dan Tono, mereka suka main tenis meja. Nah, dari jawaban-jawaban ini, bisa kita simpulkan ternyata terdapat 2 macam himpunan. Jadi himpunan yang pertama bisa kita pecah yaitu menjadi himpunan anak. Siapa saja himpunan anak? Ya, nama-nama anak yang terdapat dalam kelompok 4 anak tersebut, yaitu Fajar, Dian, Tono, dan Nani. Nah, sedangkan kelompok himpunan yang kedua yaitu himpunan permainan, di mana permainan yang disebutkan itu kan ada catur, ada voli, ada tenis meja. Nah, dari 2 kelompok himpunan ini bisa kita gambarkan dalam sebuah diagram panah, di mana diagram panah ini sebelumnya kita buat menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok pertama adalah himpunan A dan kelompok kedua adalah himpunan B. Oke, untuk kelompok yang pertama, himpunan A, di mana tadi himpunan A itu kan adalah keempat anak tersebut ya, yaitu Fajar, Dian, Toni, dan Nani. Sedangkan kelompok himpunan yang kedua, yaitu himpunan B, itu kan kelompok permainan yang sudah mereka gemari, yaitu ada catur, ada voli, ada tenis. Sehingga di sini kita tinggal menghubungkan si anak Fajar, mereka suka main apa sih, suka gemar permainan apa. Dimana Fajar itu kan suka bermain tenis, maka kita hubungkan aja dengan menggunakan panah ya. Jadi Fajar suka tenis, Fajar juga suka catur. Begitu pula dengan Dian, kita hubungkan saja dengan panah, Dian suka catur. Toni suka voli, Toni juga suka tenis. Sedangkan Nani suka voli. Nah, inilah yang disebut sebagai diagram panah. Jadi bentuk gambarnya seperti ini. Nah, diagram panah ini dia menyatakan hubungan atau relasi ya. Jadi hubungan itu dengan nama lain di dalam konsep matematika dia dinamakan sebagai relasi ya. Kalau di dalam kehidupan nyata kan sering kita menyatakan menggunakan kalimat relasi. Perusahaan A itu dia memiliki relasi di luar negeri yang bernama perusahaan B gitu ya. Jadi relasi antara kedua buah perusahaan tersebut yaitu bekerja sama di dalam bidang fashion misalnya. Nah, jadi sebenarnya kata relasi itu sering kali kita sebutkan dalam dunia nyata. Jadi maksud dari relasi itu adalah hubungan ya. Jadi hubungan siapa? Hubungan antara himpunan A dengan himpunan B. Nah, suatu relasi itu mempunyai arah pada diagram panah. Dari mana ke mana? Dari himpunan A ke himpunan B. Atau panahnya dimulai dari himpunan B ke himpunan A. Tergantung dari bunyi relasinya. Relasinya berbunyi apa? Kalau relasinya berbunyi kegemaran, berarti arah panahnya dari himpunan A ke himpunan B, yaitu Fajar menggemari tenis, Dian menggemari catur. Gitu ya. Tapi kalau misalnya arah panahnya saya balik, jadi misalnya begini ya. Ini tadi himpunan B, ini himpunan A, di mana himpunan B itu adalah catur, kemudian voli, kemudian di sini ada tenis, di sini ada Fajar, ada Dian.
kemudian nama relasinya saya namakan gemar, maka di sini kan catur itu kan berhubungan dengan fajar ya. Maka di sini saya coret catur berhubungan dengan fajar. Coba kalau kalian baca, catur menggemari fajar. Kira-kira betul nggak dengan kata hubung yang seperti itu? Tepat nggak? Kan tidak tepat ya. Jadi tanda panah itu menentukan hubungan relasinya itu seperti apa. Jadi tidak bisa dibolak-balik. Jadi kalau misalnya kata hubungnya adalah atau nama relasinya adalah kegemaran, yaitu menggemari ya, berarti dari himpunan A terlebih dahulu yang tanda panahnya kita hubungkan ke B ya. Jadi tidak bisa dibalik seenak kita gitu loh. Nah, sehingga suatu relasi atau suatu hubungan dari himpunan A ke himpunan B adalah pemasangan anggota-anggota A dengan anggota-anggota B. Begitu ya kira-kira. Oke. Selanjutnya, bagaimana sih cara menyatakan relasi antara dua himpunan tersebut? Nah, jadi misalnya di sini diketahui sebuah himpunan A yang anggota-anggotanya adalah 2, 3, 4, 5. Sedangkan himpunan B anggota-anggotanya adalah 4, 5, 6. Di mana nama relasinya adalah faktor dari ya, di mana faktor dari ini adalah menghubungkan relasi antara himpunan A ke himpunan B. Jadi jangan dibalik, yaitu dari himpunan A ke himpunan B. Bu, apakah boleh jika kita ingin membalik dari himpunan B dulu Bu ke himpunan A? Boleh, tetapi otomatis nama relasinya juga berubah karena cara membacanya juga berubah. Untuk nama relasi faktor dari, yaitu cara membacanya dari himpunan A dulu ke himpunan B ya. Sehingga dari himpunan A ke himpunan B ini bisa dinyatakan dengan menggunakan diagram panah. Ya, bisa dinyatakan dengan menggunakan diagram panah, di mana ini adalah himpunan A, ini adalah himpunan B. Himpunan A anggota-anggotanya adalah 2, 3, 4, 5, jadi bisa kita susun secara berjajar ke bawah. Kemudian himpunan B anggota-anggotanya adalah 4, 5, 6. Sekarang nama relasinya adalah faktor dari. Saya tulis di sini karena tidak cukup. Faktor dari. Apakah betul 2 faktor dari 4? Oh, betul. Apakah betul 2 faktor dari 6? Oh, betul ya. Apakah betul 3 faktor dari 6? Betul ya. Jadi karena bunyinya adalah faktor dari, maka kita yang mencari hubungannya adalah faktor darinya ya. Jadi 3 faktor dari 6. Apakah 3 faktor dari 4? Bukan. 3 bukan faktor dari 4. Kalau 3 bukan merupakan faktor dari 4, ya jangan dikasih tanda hubung seperti ini, 3 ke 4. Itu salah ya. Jadi apakah betul 4 faktor dari 4? Oh, betul. Makanya di sini ditarik sebuah tanda panah 4 ke 4. Apakah betul 5 faktor dari 5? Oh, betul. Hanya cukup 5 ke 5. Karena 5 merupakan faktor dari 5. Kan 5 bukan faktor dari 6. Makanya di sini tidak ada sebuah tanda panah 5 ke 6. Jadi seperti itu ya. Bu, bagaimana kalau misalnya dibalik? Oke, kita balik. Jadi misalnya B-nya adalah 4, 5, 6. Kemudian A-nya adalah 2, 3, 4, 5. Ya. Bunyinya faktor dari. Kemudian ini kan jelas ya. 4 berhubungan dengan 2. Apakah 4 faktor dari 2? Salah kan? 4 bukan faktor dari 2. Nah, sehingga kan ini hubungan yang tidak bisa dibolak-balik. Begitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau misalnya dibalik, ya berarti kita harus menamakan hubungan relasi yang berbeda lagi. Tidak tetap ya. Oke, dari diagram panah yang seperti ini bisa dinyatakan dalam bentuk himpunan pasangan berurutan. Bagaimana cara menyatakan himpunan pasangan berurutan? Ya tinggal kita lihat hubungan arah panahnya. Ini kan 2 berhubungan langsung dengan 4, berarti bisa ditulis 2,4. 2 juga berhubungan langsung dengan 6,
berarti bisa kita tulis 2,6. 3 berhubungan langsung dengan 6, nah berarti 3,6, dan seterusnya sampai 5,5. Jadi himpunan pasangan berurutan ini bisa kita lihat berdasarkan diagram panah ya. Oke, dari sini juga bisa dapat dinyatakan dengan menggunakan grafik Kartesius. Nah, bagaimana cara menggambarkan grafik Kartesius di mana diagram himpunan A ini dia bertindak sebagai X, sedangkan himpunan B dia bertindak sebagai Y. Oke. Sehingga bisa kita gambarkan 2, 3, 4, 5 itu sebagai X menempati sumbu X di sini ya, mendatar, sedangkan 4, 5, 6 yang vertikal. Tinggal kita hubungkan seperti kita gambar di koordinat Kartesius biasanya, yaitu 2 dengan 4 ya, berarti kita gambarkan di sini 2 dengan 4. Kemudian 2 dengan 6. Berarti di sini 2 dengan 6. Di sini 5,5 ya, di sini 5,5. Dan seterusnya seperti itu. Sehingga kesimpulannya apa di sini? Kesimpulannya bahwa relasi dua himpunan itu dapat dinyatakan dengan diagram panah, himpunan pasangan berurutan, grafik Kartesius ya. Oke. Selanjutnya di sini saya punya contoh. Diketahui himpunan M itu anggotanya adalah 0, 2, 4, 6, 8. Dan himpunan N itu anggota-anggotanya adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Di mana R itu menyatakan relasi ya. Relasi M ke N. Nah, kalau sudah jelas soalnya M ke N ya berarti jangan dibalik N ke M ya. Tidak bisa. M ke N adalah relasi dari M ke N dinyatakan dengan kalimat terbuka X 2 kali Y. Jadi ini nama relasinya. X 2 kali Y adalah nama relasinya atau nama hubungannya dari kedua belah himpunan tersebut, di mana X merupakan anggota dari M dan Y merupakan anggota dari N. Nyatakan relasi tersebut ke dalam bentuk diagram panah, himpunan pasangan berurutan, dan yang terakhir adalah grafik Kartesius. Oke, ya kita tinggal masukkan aja ke dalam bentuk diagram panah. Diagram panah kan bentuknya tadi seperti ini ya. Boleh digambarkan dalam bentuk kotak seperti ini, boleh dalam bentuk elips seperti ini ya. Terserah kalian nyamannya seperti apa ya. Ini adalah nama himpunan A atau disebut sebagai himpunan M pada soal ini. Ini adalah himpunan yang kedua ya. Kemudian nama relasinya adalah adalah X2 kali Y ya. X2 kali Y. Jadi ini relasi himpunan yang kedua adalah N. X2 kali Y. Berarti kita kalikan 2. Ya, 2 kalinya. Apakah 0 2 kalinya 0? Iya. Apakah 2 itu 2 kalinya 1? Iya. Apakah 4 2 kalinya 2? Betul. Apakah 6 2 kalinya 3? Betul. Apakah 8 2 kalinya 4? Betul. Ya, karena tadi kan nama relasinya dengan nama X 2 kali Y. Gitu ya. Oke, sekarang dari diagram panah ini bisa kita gambarkan ke dalam pasangan berurutan 0 0, 21, 42, 63, 84. Oke, sekarang kita perhatikan anggota himpunan N. Anggota himpunan N di sini tadi kan anggotanya 0, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita gambarkan ke dalam diagram panah kan 0, 1, 2, 3, 4, 5. Bu, di sini 5-nya tidak memiliki pasangan, Bu. Apakah tidak masalah jika yang namanya relasi itu anggota yang kedua atau anggota himpunan B tidak memiliki pasangan dengan anggota himpunan A? Tidak masalah. Ya, namanya juga relasi hubungan. Jadi tidak semua anggota wajib memiliki hubungan. Sama seperti halnya manusia di bumi ini, ya. Ada laki-laki, ada perempuan. Tidak wajib bahwa setiap laki-laki harus memiliki hubungan dengan setiap wanita. Jadi misalnya jumlah laki-lakinya di sini adalah 50, jumlah wanitanya 50, tidak wajib setiap laki-laki menjalin hubungan dengan setiap wanita, ya. Itu namanya relasi, ya. Jadi ada yang menjalin hubungan, ada yang tidak menjalin hubungan. Jadi tidak wajib. Berbeda dengan fungsi, ya. Jadi nanti pertemuan selanjutnya nanti saya akan membahas mengenai fungsi. Kalau
fungsi itu adalah relasi khusus. Relasi khusus itu berarti ada hubungan yang dikhususkan. Jadi dia akan disebut sebagai fungsi kalau dia menjalin relasi dengan beberapa aturan tertentu. Kalau ini tidak ya, jadi anggota himpunan B tidak memiliki relasi dengan himpunan A juga tidak masalah. Nah, kalau sudah, kita tinggal gambarkan ke dalam grafik kartesius. Sama halnya dengan cara yang tadi, kita gambarkan saja 0 dengan 0, 2 dengan 1, 4 dengan 2, 6 dengan 3, 8 dengan 4. Nah, ini adalah grafik kartesiusnya. Oke, sekarang banyaknya relasi antara dua himpunan. Jika R tadi sama ya, namanya relasi A ke B, ya, dimana N itu adalah banyaknya anggota. Banyaknya anggota A itu ada 3, yang B anggotanya ada 2. Maka banyaknya relasi R ya, itu dapat dinyatakan dengan A kali B ya, itu banyaknya anggota A dikali B, yaitu 3 dikali 2, 6 ya. Berarti hubungan relasinya harus ada 6. Kalau kita tidak bisa menemukan 6, berarti salah ya. Jadi misalnya di sini himpunan A anggotanya 135, himpunan B anggotanya adalah A, B, ada 2 ya. Berarti relasi yang bisa terbentuk antara kedua buah himpunan ini itu bisa saja, yaitu misalnya 1, A, 1, B, 3, A, 3, B, 5, A, 5, B. Jadi kalau misalnya digambarkan 1, 3, 5, kemudian di sini A, B. Jadi 1 memiliki relasi dengan A, 1 juga memiliki relasi dengan B. 3 memiliki relasi dengan A, 3 juga memiliki relasi dengan B. 5 memiliki relasi dengan A, 5 juga memiliki relasi dengan B. Jadi banyak, total seluruhnya ada 6. Oke, sekarang kita mempelajari macam-macam relasi ya. Jadi macam-macam relasi itu ada relasi reflektif atau refleksif, relasi simetris, antisimetris, transitif, dan yang terakhir ada relasi ekivalen. Oke, sekarang kita pelajari yang relasi reflektif terlebih dahulu ya. Jadi kapan dia disebut sebagai relasi reflektif? Jadi misalkan R itu adalah suatu relasi dalam sebuah himpunan A, maka R akan disebut sebagai relasi reflektif JHJ. JHJ itu dibaca jika hanya jika. Jika hanya jika untuk setiap. Ini dibaca untuk setiap A elemen A. Jadi untuk setiap anggota dari himpunan A itu harus berlaku A, A elemen R. Jadi harus terdapat relasinya untuk A, A-nya itu ya. Kemudian untuk relasi simetris, apa sih yang dimaksud dengan relasi simetris? Jadi misalkan R itu adalah suatu relasi dalam himpunan A, maka R disebut relasi simetris jika A, B itu adalah elemen dari R itu relasi, maka berarti B, A juga harus terdapat dalam relasi tersebut. Jadi sekali lagi kasarannya begini, kalau A, B itu terdapat di dalam sebuah relasi ya, maka B, A juga harus merupakan anggota dari relasi tersebut ya. Itu disebut simetris. Tetapi beda dengan relasi antisimetris. Jadi relasi antisimetris itu kalau ada A, B elemen R ya, kalau ada A, B elemen R di mana ya, dan A tidak sama dengan B ya, di mana A tidak sama dengan B, maka B, A ya, itu bukan merupakan elemen dari R ya. Jadi kalau misalnya ada A, B elemen R dan A-nya itu tidak sama dengan B, maka B, A-nya itu tidak boleh merupakan anggota dari relasi. Kalau misalnya nanti kalian menemukan bahwa A, B adalah elemen R dan B, A juga merupakan elemen dari R, nah berarti dia bukan merupakan relasi antisimetris,
karena kedua-duanya juga merupakan elemen dari R. Jadi B, A-nya harus tidak boleh merupakan anggota dari elemen R ya. Oke, sekarang relasi transitif. Kapan sih dia disebut sebagai relasi transitif? Kalau misalnya AB elemen R, jadi A, B itu elemen R, dan B, C-nya itu elemen R, maka kesimpulan terakhirnya A, C-nya itu juga harus merupakan elemen dari R. Gitu ya. Terakhir adalah relasi ekivalen ya. Jadi kapan dia disebut sebagai relasi ekivalen? Kalau dia memenuhi ketiga syarat ini ya. Jadi dia harus berlaku reflektif, simetris, dan transitif. Kalau dia memenuhi ketiga macam relasi ini, berarti nanti dia disebut sebagai relasi ekivalen. Oke, langsung saja pada contoh ya. Contoh relasi reflektif. Jadi diketahui R itu relasinya adalah himpunan A ke himpunan A sendiri ya, dimana himpunan A itu anggotanya adalah 1, 3, 5, sehingga bisa didapatkan beberapa relasi. Relasi yang pertama itu adalah 1,1, 1,3, 3,3. Relasi yang kedua itu adalah 1,1, 3,3, 5,5. Relasi yang ketiga adalah 1,1, 1,3, 3,3, 5,3, dan terakhir 5,5. Sekarang coba kita perhatikan pertanyaannya. Apakah R1, R3 merupakan relasi reflektif atau bukan? Oke, coba kita telisik satu persatu ya untuk pertanyaan yang A. R1 yaitu, nah, di sini relasi R1 itu bukan merupakan relasi reflektif. Karena kenapa? Tadi definisi dari relasi reflektif itu kan untuk setiap anggota dari himpunan A. Nah, untuk setiap anggota dari himpunan A harus memiliki hubungan A, A ya. Jadi harus memiliki hubungan A, A, di mana A, A-nya ini harus merupakan elemen dari R. Dikatakan untuk setiap ya, untuk setiap anggota himpunan A. Berarti untuk masing-masing anggota di sini harus ada di dalam relasi. Nah, kan kalau kita lihat 1,1 ada, 1,3 ya. 1,3 kan bukan ya, bukan reflektif ya. 3,3 oh iya reflektif. Nah, sekarang di sini ada 5. 5 kan seharusnya ada di sini di R1, 5,5. Karena 5 kan merupakan elemen dari himpunan A. Jadi di sini bukan reflektif karena 5 elemen A tetapi 5,5 bukan merupakan elemen dari R1. Bu, seandainya Bu, di sini nanti di R1 ada 1,1, ada 1,3, ada 3,3, dan yang terakhir ada 5,5 Bu. Apakah dia tetap disebut sebagai relasi yang reflektif Bu? Padahal kalau kita lihat di sini 1,3-nya kan tidak reflektif Bu. Tetap boleh disebut sebagai reflektif meskipun ada anggota dari R itu yang dia tidak A, A ya, tidak bersifat A, A, tetap bisa dia disebut sebagai relasi reflektif. Yang terpenting kita harus memperhatikan ini. Untuk setiap anggota A-nya harus ada di dalam R ya, begitu. Sekarang kita lihat R2. Apakah R2 itu reflektif? Nah, kita lihat 1,1, 3,3, 5,5. Oh iya, ternyata dia reflektif. Sekarang kita lihat yang R3. Apakah dia reflektif juga? Kita lihat 1,1. Oh, jelas ya, 1 merupakan anggota dari himpunan A. Kemudian di sini 1,3 ya. Dia tidak bersifat A, A ya. Kemudian 3,3 merupakan anggota dari himpunan A. 5,3 tidak bersifat A, A ya. Kemudian 5,5 oh dia ada merupakan anggota himpunan A. Jadi dari setiap anggota himpunan A-nya di sini ada di sini. Ya, di sini. Setiap anggota himpunan A-nya ada di dalam R. Meskipun 2 ini bukan bersifat A, A, tetapi tetap saja ini disebut sebagai relasi reflektif ya. Seperti itu, mudah-mudahan bisa dipahami. Contoh yang lain, di sini saya punya himpunan A, di mana himpunan A itu anggotanya adalah X garis-garis sejajar dalam sebuah bidang datar, dan B anggota-anggotanya adalah X bangun-bangun segitiga dalam
sebuah bidang datar. Jika R itu adalah relasi yang menyatakan himpunan A berhubungan dengan himpunan A sendiri, ya, dinyatakan dengan X sejajar Y. Apakah dia merupakan reflektif? Ya. Kan anggota-anggotanya kan X, garis-garis yang sejajar dengan Y. Y-nya juga merupakan anggota himpunan A sendiri. Kan jelas di sini dinyatakan A ke himpunan A. Ya, jadi dia merupakan reflektif, ya. Kemudian di sini B ke himpunan B, di mana B itu adalah bangun-bangun yang segitiga yang dinyatakan X sebangun Y. Apakah bangun segitiga ini sebangun dengan bangun segitiga ini merupakan reflektif? Ya, jelas ini merupakan reflektif. Ya, jadi R merupakan relasi reflektif. Oke. Selanjutnya kita berbicara tentang relasi simetris. Relasi simetris tadi kan dinyatakan relasi simetris kalau A, B itu elemen R dan B, A-nya juga harus merupakan elemen R. Oke, sekarang kita lihat. Kalau R-nya itu adalah A ke A, himpunan A ke himpunan A, di mana A itu anggotanya 135 dan didapatkan beberapa hubungan relasi yaitu R1 sampai R3. R1-nya adalah 1,1, 1,3, 3,3, 3,1, 3,5. Apakah R1 merupakan relasi simetris? Bukan. Kenapa kok bukan? Karena jika kita lihat 3,5 ini kan anggota dari R1, ya. Tetapi kalau kita balik B, A yaitu 5,3, apakah 5,3-nya merupakan elemen dari R1? Kan nggak ada di sini. Beda dengan 1,1 ya simetris dengan dirinya sendiri, ya 1,1. Ya kan? 1,3 kalau dibalik kan 3,1 ada di dalam R. 3,3 kalau kita balik kan ya 3,3 sendiri, ya. Jadi dia simetris terhadap dirinya sendiri. Tetap ada di dalam R1. Yang tidak ada 3,5, 5,3 kan tidak ada. Nah, berarti dia bukan relasi simetris. Sedangkan R2 di sini apakah relasi simetris? Kita lihat 1,1 simetris dengan dirinya, 3,3 simetris dengan dirinya, 3,5 harus ada 5,3. Oh, ternyata ada. 5,5 simetris dengan dirinya sendiri. Sehingga R2 disebut sebagai relasi simetris. Sekarang yang R3. Apakah R3 simetris? 1,1. Jelas dia simetris dengan dirinya sendiri, ya. 3,3 juga, 5,5 juga, ya. Oke. Selanjutnya yaitu relasi antisimetris. Jadi dikatakan antisimetris itu kalau misalnya A, B itu tadi elemen R dan A tidak sama dengan B, maka nanti harus kalian temukan bahwa B, A-nya itu bukan merupakan dari R. Kalau ketemu seperti ini, maka nanti ini disebut sebagai antisimetris. Oke, sekarang kita lihat. W, anggota himpunannya adalah 1, 2, 3, 4. Ya. Dan nama-nama relasinya itu adalah 1,3, 4,2, 4,4, 2,4. Di sini R bukan merupakan relasi antisimetris. Kok bisa bukan merupakan relasi antisimetris? Sekarang kita lihat 4,2. 4,2 ini sebagai A, B. Dia sebagai A, B yang merupakan elemen dari R, di mana 4 tidak sama dengan 2. Kalau 4 tidak sama dengan 2, berarti jangan sampai nanti ada 2,4 yang merupakan anggota dari R, ya. Jangan sampai 2,4 ini ada di dalam R. Kalau misalnya kalian bisa menemukan 2,4 yang merupakan anggota dari R, berarti jelas dia bukan antisimetris, ya. Nah, kita lihat di sini 2,4 ada, ya. Jadi dia bukan merupakan relasi antisimetris. Seperti itu, ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke. Selanjutnya relasi transitif. Jadi relasi transitif tadi kalau bersifat A, B, ya, elemen R dan B
C elemen R, maka kesimpulannya harus ada A, C itu juga harus merupakan elemen dari R. Kalau tidak ada, ya berarti dia bukan merupakan relasi transitif. Contoh, di sini himpunan A-nya anggotanya adalah 135, sehingga didapatkan beberapa relasi R1 sampai R3, R1-nya itu 11, 13, 31, 55. Apakah R1 ini merupakan relasi transitif? Bukan. Dia bukan merupakan relasi transitif. Mengapa? Karena kalau kita lihat 3,1 ini kan merupakan elemen dari R1. Kemudian di sini ada 1,3 juga merupakan elemen dari R1. Jika kita lihat ya, 3,1 itu adalah AB. Jadi ini A, ini B. Kemudian 1,3. Jadi ini B, ini C. Maka nanti kan hasilnya harus A, C. Berarti A, C-nya 3,3. Apakah 3,3 ada di dalam R1? Tidak ada, padahal seharusnya A, C-nya harus elemen R. Seharusnya 3,3 harus terdapat di dalam R1. Kalau dia terdapat, maka nanti dia disebut sebagai transitif. Kalau tidak terdapat, maka dia bukan sebagai relasi transitif. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, sekarang relasi transitif. Relasi transitif itu di R2. Apakah dia bukan atau iya? Nah, di R2 kita teliti. Di R2 ya 1,3, 1,1, 3,1, 3,3. Iya, dia merupakan relasi transitif. Gak ada yang tidak transitif, semuanya terbukti transitif. Coba kita cek, 1,3 elemen R2, 3,1 elemen R2, maka harusnya kan 1,1 ada di R2. Ternyata 1,1 juga ada. Ya, kemudian sekarang 3,1 dengan 1,3. Berarti kan hasilnya harus 3,3 A, C kan hasilnya. Nah, ini loh. Saya kotai. Kesimpulannya harus A, C ini. Nah, 3,3 kan A, C. Ternyata ada di sini. Selanjutnya apalagi? 1,1, 1,3. Berarti kesimpulannya harus 1 di sini dan 3 di sini. 1,3. Oh, ternyata ada. Nah, cari lagi. Misalnya 3,1, 1,1. Berarti hasilnya harus 3,1. Oh, ternyata 3,1 ada. Seandainya kalian bisa menemukan satu saja yang tidak bisa A, C elemen R, maka dia sudah bisa dikatakan dia tidak transitif, bukan merupakan relasi transitif. Meskipun kalian sudah menemukan banyak, misalnya di B ini ya, kalian sudah bisa menemukan 3 hubungan, semuanya betul relasi transitif, tapi ada satu saja yang tidak transitif, ya berarti dia dinamakan relasi yang bukan transitif, bukan relasi transitif. Seperti itu ya. R3 merupakan transitif, jelas ya. Jadi 1,1 ya, jadi ini bertindak sebagai AB, kemudian BC-nya itu juga 1,1, maka AC-nya juga 1,1 dengan dirinya sendiri ya. Oke, maka yang lain juga berlaku sama, 3,3. 3,3-nya AB ya. Nah, BC-nya siapa? BC-nya juga 3,3, maka AC-nya juga 3,3, maka dia disebut sebagai relasi transitif. Oke, selanjutnya relasi ekivalen. Jadi kapan dia disebut sebagai relasi ekivalen? Kalau dia memenuhi ketiga syarat. Syarat yang pertama harus reflektif, simetris, oke, terakhir transitif. Kalau memenuhi 3 macam sifat ini, maka dia disebut sebagai ekivalen.
Bu, kalau hanya dua, Bu, reflektif sama simetris, Bu, boleh nggak dia disebut sebagai ekivalen? Tidak boleh. Atau simetris dan transitif, reflektifnya tidak, juga tidak boleh. Jadi syarat ekivalen harus 3. Contoh, himpunan A anggotanya 024, relasi R-nya yaitu 00, 22, 44. Apakah dia ekivalen? Ya jelas dia ekivalen. Memenuhi reflektif nggak? Oke, 0,0 ya, reflektifnya ya 00, 22, 44 reflektif. Memenuhi simetris gak? Simetris itu berlaku kalau A, B juga harus berlaku B, A. Lah 0,0 kalau dibalik 0,0 lagi. 2,2 kalau dibalik ya 2,2 lagi. 4,4 kalau dibalik ya 4,4 lagi. Berarti dia memenuhi simetris. Transitif. Transitif itu AB ya, elemen R, BC elemen R, maka AC juga elemen R. Seperti contoh yang sebelumnya tadi ya, 00, 22, 44. AB-nya 22, BC-nya 22, maka AC-nya juga 22. Maka dia disebut sebagai ekivalen karena sudah memenuhi ketiga sifat tersebut. Oke. Itu tadi yang bisa saya sampaikan. Ini ada beberapa macam soal latihan berkaitan dengan itu tadi ya, sifat-sifat dari relasi, kemudian relasi dua himpunan. Bisa kalian coba kerjakan. Jadi ini soal nomor 1. Jadi himpunan pasangan terurut, gambarkan R pada diagram A kali B. Nah ini sama pasangan terurut juga, apakah ini memenuhi reflektif atau ini A tidak reflektif ya, silakan dijawab. Ini soal 567 bisa kalian baca. Ada 11 soal yang bisa kalian coba di rumah sebagai latihan berkaitan dengan relasi dua himpunan dan sifat-sifat relasi ya, macam-macam dari relasi. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa di konten selanjutnya.